Nah, jadi lucu ya. Zaman-zaman dulu tuh zaman-zaman KPK masih kuat. Iya. Nggak kayak sekarang Masih strong. Masih strong. Rendra, Wes Rendra. Lu kalau baca Kalau sudah tiada baru terasa. masuk demonya ya. Kalaupun mau keras silakan. Tapi jangan sampai bawa nafsu. Karena nafsu itu selalu membawa kepada kehancuran. Kita baca Fatihah dulu buat pahlawan reformasi kita yang gugur saat 98. Juga pejuang Dan aktivis ya. pejuang aktivis sebelumnya. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa mereka. Semoga Allah ringankan segala beban-beban mereka. Al-Fatihah ala hadiniyah wa likulliyatin sholihah ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di teman baikku Sedok, membahas dalam Ramadan, bulan berhitung. Hari ini tetap sama, gue didampingi oleh, silakan. Gue Ali Gayo, gue biasa dipanggil tuh Ali Gayo. Dan ini Bro Bobby. Ingat itu ya, biar lu paham, biar pada ngerti. Oke. Kita udah tampil 2 kali ya. Di awal Ramadan kita diskusi tentang tentang syarat sah segala macam. Dan di minggu kedua kemarin kita ngobrolin bagaimana mengatur waktu. Termasuk ya bersedekah, termasuk juga fidyah di situ. Oh iya. Betul. Dan kayaknya kurang asik kalau belum kita bahas personifikasi atau personalnya Bro Ali ini. Tapi kita nggak perlu tahu lah dia punya istri berapa, dia punya anak berapa, atau dia punya pacar-pacar yang lain berapa. Privasi bro. Jadi harus ada beberapa yang emang kita nggak boleh publikasi. Tapi maksud gue itu adalah kita coba biar Bro Ali ini terbuka tentang 2 minggu puasa ini. Gimana tuh suasana, kalau kata politisi sih suasana kebatinan gitu. Tapi kalau menurut gua suasana rohaninya Bro Ali ini dalam 2 mingguan puasa ini mungkin ada kejadian lucu kah, atau ada ya mau gue deh dicoba diceritakan nih, mungkin karena kan yang pemirsa juga, teman-teman juga sering yang biasa lihat puasa dengan artis A, dengan tokoh B gitu loh. Ini kita menikmati 2 minggu puasa ini dari kacamata rakyat biasa kayak gua dan Ali ini. Dan itu pasti juga dialami oleh teman-teman gitu loh. Kalau kita selama ini kita dicekoki dengan puasa bersama artis A, puasa bersama tokoh B, tokoh C. Tapi ini adalah puasa 2 mingguan ini bersama dengan rakyat biasa atau orang biasa seperti ya gue berdua ini. Ya, masyarakat pada umumnya lah. Iya. Kira-kira Begono. Coba. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin salam dulu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi pengalaman. Jadi begini, pengalaman gue yang selama gue jalanin di bulan Ramadan sampai hari ke-13 sekarang. Hari ke-13. Ya alhamdulillah dari sisi puasanya sih, sisi puasa yang artinya menahan lapar sama haus, alhamdulillah nggak ada masalah. Cuma memang ada yang lebih berat lagi semakin kesini itu dari sisi apa ya, nafsu lah. Jadi menjaga hawa nafsu itu semakin kesini itu semakin berat. Nih, yang gue rasain. Perlu dipilah dulu. Kalau gambaran masyarakat yang umum. Nafsu konotasinya syahwat. Iya. Nah, bisa juga jadi lebih nafsu nyari duit. Itu kan juga syahwat, tapi bukan syahwat yang kewanitaan lah. Maksudnya kalau masyarakat awam kan menganggap nafsu sama dengan syahwat, sama dengan tentang kewanitaan lah, tentang kewanitaan gitu. Nah kalau Bro itu nafsu di mananya tuh? Jadi lebih ke
lebih ke apa ya? Jadi Atau memang gabungan tuh? ya ada gabungan sih, ada juga malah kadang ya artinya ya syahwatnya nafsunya itu campuran lah, bukan cuma kadang-kadang ya marah jadi lebih apa ya, lebih ngendalin marah tuh berat banget rasanya, kayak amarah lah, nafsu amarah kayak gitu. Tapi emang apa kan di episode pertama kan pernah lu bahas juga kan tentang nafsu itu harus ada tetap, tinggal dikendalikan gitu. tinggal kita memanajenya supaya gimana nafsu itu, dari nafsu kan paling rendah sebetulnya, nafsu amarah tuh paling rendah. Paling rendah tuh Paling rendah. ibaratnya kasta terendah itu ya. Kasta terendah tuh nafsu amarah. Kemudian harus kita tingkatkan, jangan mudah marah. Artinya kita lebih apa ya, lebih bijaksana misalnya, kayak terus kayak kita mau marah sama kita tahan, atau kita buka hati kita untuk lebih memaafkan lah seandainya ada kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita gitu. Kayak nyebut itu ya, apa namanya, kayak nyebut astagfirullah itu salah satu metode juga kan. Iya, kayak kita artinya zikrullah itu kan untuk apa namanya, menenangkan hati kita. Jadi ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Yang bikin lu marah apa sih? Apakah ya, kadang-kadang suasana, bro. Suasana misalnya ya, suasana ini abstrak banget nih. Suasana kerja misalnya, di kerjaan ada yang kadang-kadang nggak sesuai dengan aturan kerja yang ada kayak gitu. Itu kan kadang bisa timbul ada apa namanya, kayak timbul emosi lah, tapi emosinya lebih cenderung ke arogan. Iya. Itu dari sisi emosi marah. Itu biasa lo hadapi di saat lo berkarya lah ya, dalam bekerja atau berdagang gitu loh. Iya, di saat bekerja atau berkarya kayak gitu, atau bahkan di jalanan. Enak ternyata. Gue coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi dari Alhamdulillah. Nusa Tenggara. Cuma gue lupa Nusa Tenggara Timur apa Nusa Tenggara Barat. Tapi ini kopi enak, bikinnya nggak pakai gula, bagus buat yang diabetes dan menghindari Parkinson katanya saat tua. Dan rasanya juga nggak begitu pahit. Kayak semur. Ada bau-bau aroma semur karena pakai kayu manis. Jadi bau aroma semur. Karena yang gua tahu kayu manis itu buat bikin semur. Tapi itu kan salah satu dari sisi amarah. Nah, marah dalam suasana kerja. Kalau ya kita berkeluarga kan gitu kan, kadang kan juga ada gesekan lah gitu kan. Tips and triknya itu kalau bro sendiri tuh menyikapinya kalau saat mengendalikannya itu apa tuh selain zikrullah tadi? Kalau terjadi gesekan-gesekan misalnya antara ya misalnya kayak suami istri itu terjadi gesekan, ya nggak apa-apa, udah wajar-wajar aja dan nikmatin aja gesekan-gesekan itu. Ini gesekan yang mana nih? Ntar lu ngomong gesekan apa nih? Enggak, kalau masalah gesekan antar suami istri dan itu wajar, orang berkeluarga sering terjadi gesekan malah lebih bagus. Lebih bagus gitu. Karena banyak anak biasa itu. Itu akan menimbulkan semangat yang luar biasa. Ini kalau untuk gesekan-gesekan itulah. Tapi untuk gesekan yang lain, nah ini nih. Jadi buat pemirsa yang sudah berkeluarga nih tentunya kan. Khususnya buat berkeluarga, silakan makin sering menggesek, makin bagus. Insya Allah makin awet muda dan Anda akan makin bijaksana. Nah, kalau tips and trick lo sendiri selain kalimat zikrullah tadi, gitu, astagfirullahaladzim, lo biasanya itu meredam emosi lo seperti apa tuh? Apakah ya kan macam-macam, ada orang yang seperti misalnya orang yang menghindari keadaan itu atau pergi atau apa? Kalau lo tips and tricknya itu apa? Ya kalau yang gue sering alamin sih kadang ya gue langsung inget gini, ya Allah kok kayak gini ya, nggak harusnya gue nih misalnya marah gitu ya, kenapa saya harus marah, kan nggak pakai marah juga kan bisa gitu. Menangani masalah itu kan nggak mesti pakai marah gitu ya, karena inget sih langsung gue inget sama Allah aja, karena Allah itu yang menciptakan semuanya kan. Kayak terjadi ini emang nggak mungkin kan, pasti 100% keterlibatan Allah di situ. Daun jatuh aja dimanapun. Iya, itu pun nggak 100% kejadian. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi. Kayak gitu. Okay. Jadi itu 100% emang karyanya Allah Subhanahu, karya Tuhan lah. Jadi kita harus ya bergantung. Kita benar-benar bergantung kepada Allah. Jadi kita benar-benar tawakal kepada Allah. Bukan hanya mati yang innalillahi ya, kembali kepada Allah, tapi semua kejadian yang umumnya yang setiap kejadian itu memang semua kembali kepada Allah ya.
apalagi khusus musibah memang itu udah ada aturannya juga. Nah, jadi kita ingat kepada Allah kayak gitu. Ini nih yang bagus juga nih buat pemirsa, buat teman-teman yang nonton nih tentang introspeksi dalam hal berhitung. Yang berhitungnya semua dikembalikan kepada Allah, bukannya kepada pahala Allah, bukannya hanya kepada dosanya dari Allah, tapi mengembalikan murni setiap kejadian itu kepada Allah. Dan pemirsa juga harus paham, ya ada salah satu kiatnya juga untuk bagaimana sih kita bergantung kepada Gusti Allah itu. Salah satunya ini yang gue juga mau tanyain sama Bro Ali gitu. Salah satunya kan, beranikah kita jujur sama diri kita sendiri? Maksudnya? Jujur sama diri kita sendiri. Kalau Bro tadi kan begitu introspeksi dan mengembalikan kepada Allah, karena Bro kan jujur sama diri Bro. Kok keadaannya kayak gini ya? Kok gue jadi marah ya? Iya. Dan jadi itu kan menilai suasana hati kita. Jadi jujur dengan diri kita kan sebetulnya. Arti kita jujur dengan diri kita, ya itu juga perlu pembinaan ya, perlu riyadhah biar kita selalu ingat. Arti kita perlu penempaan di situ. Jadi riyadhah itu semacam kayak ya tempat inilah untuk kita menempa diri kita. Bagian dari jadi salah satu kiat itu adalah jujur terhadap diri kita. Jadi gitu. Begitu setiap ada kejadian-kejadian yang emang nggak enak di suasana hati kita langsung kembali kepada Allah, ingat lagi sama Allah. Karena jadi semuanya pasti ya. Sorry gue potong. Maksudnya gini, jadi jujur itu adalah jujur pada diri kita sendiri bahwa apa yang terjadi, apa yang kita lakukan itu, bahkan kehadiran kita di muka bumi ini adalah nilai jujurnya kita adalah ya karena Allah kan. Iya, karena kehendak Allah, bukan semata-mata karena ini emang semuanya udah. Jadi udah nggak ada lagi tuh ya, habis sholat wajib, gugur dah kewajiban gua. Nggak begitu deh tuh ya. Nggak begitu. Nggak begitu deh tuh ya. Artinya atau lebih ekstrim lagi, habis ibadah yang wajib langsung berkata, wah gue dapat pahala sekian. Itu lebih parah lagi kali ya. Ya artinya urusan-urusan kayak gitu tuh ya kita serahkan saja kita kembalikan kepada Allah. Jujur karena memang itu haknya Allah. Iya, kan? Karena itu memang haknya Allah mau memberikan apa. Allah emang ada janji-janji Allah di beberapa ayat-ayat Quran tentang akan memberikan pahala ini, akan memberikan pahala ini. Ya, itu artinya itu mah udah hak Allah lah. Gitu. Artinya kita jalanin aja dengan sebaik-baiknya. Kalau kita udah jalanin sebaik-baiknya dengan segala syarat segala macamnya, ya pasti Allah akan kasih itu gitu kan. Allah kan nggak mungkin bohong, nggak mungkin Allah itu berdusta. Gitu. Nah tadi kan amarah ya. Iya. Nah kita kembali ke amarah lagi. Nah ada lagi nggak selain amarah yang lo rasain 2 mingguan ini, yang kadang mengendalikannya perlu effort khusus, yang lo rasain, yang pengalaman bro. Ya kalau pengalaman gue pribadi sih ya dari apa ya, ya diantaranya tuh kayak nafsu amarah kayak gitu tuh itu susah ngendalinnya. Terus yang kedua juga syahwat tentang memandang hal-hal yang memang dilarang kita untuk memandang. Contohnya? Misalnya kayak ada ya. Gua kasih contoh nih, gambar cewek dulu. Ya kayak ada perempuan cantik lah lewat itu susah banget untuk gue sih jujur ya susah banget. Belum tentu juga bro. Belum tentu juga. Ada wanita yang nggak cantik tapi bisa menggoda kita. Belum tentu juga. Jadi nggak usah khawatir buat wanita yang nggak cantik. Artinya gini, cantik itu kan relatif bro, kecuali jelek mutlak. Artinya cantik itu bisa menurut gua cantik, menurut orang lain kan enggak, belum tentu. Atau menurut orang lain cantik, menurut gua belum tentu, makanya cantik ini relatif bro. Lu kan udah punya bini, jadi jangan mandang wanita yang lain dong. Ya gini bro, seperti masalah itu karena kan aktivitas lu ya mungkin ya. Syahwat itu kan emang dari sisi wanita kayak gitu ya. Terus dari sisi harta pun begitu bro. Jadi orang yang udah kaya ya nggak mungkin pengen udah cukup. Mungkin ada orang tapi mungkin jarang banget. Pasti dia kejar lagi. Udah punya rumah ini, pengen nambah lagi. Udah punya. Jadi artinya lo ada niat nih punya pos 2 gitu. Kalau itu bukan itu artinya mengendalikannya itu berat. Artinya maksud gue tuh kayak gitu. Nggak semudah apa ya. Pokoknya yang namanya kita berperang itu kan pasti berat loh. Tantangannya itu berat, tantangannya itu nggak mudah. Namanya kita berjuang itu kan. Ya yang lo alami, lo kan aktivitasnya di luar nih. Dan ingat perjuangan itu pedih Jendra. Iya.
30 September masih lama soalnya ini masih bulan ini. Tapi kan keturunan PKI udah boleh masuk TNI, bro. Iya. Infonya kan begitu. Tapi itu bukan urusan kita, ya kan? Ya itu urusan negara lah. Kita nggak usah ngurusin negara. Udah ada yang ngurus maksudnya. Bukan yang nggak ngurusin, udah ada yang ngurus soalnya. Tapi gini, lu kan aktivitasnya di luar, bro. Iya. Dan ya, memang ya sama lah, gue juga aktivitas di luar, mungkin juga teman-teman punya aktivitas di luar yang konteksnya dalam hal pandangan syahwat, yang pandangan itu juga bisa terjadi ke gua, ke teman-teman pemirsa dan juga bro. Nah, yang bro alami itu kan mungkin di saat aktivitas bro di luar kali ya. Iya, di luar itu yang dari, artinya yang dari kejadian nyatanya ya. Nah itu bro langsung kode orang rumah atau bagaimana tuh solusinya? Oh, ya solusinya langsung ingat aja, astagfirullah. Ya kita istighfar lah. Istighfar. Kembali lagi pada jujur terhadap diri sendiri. Iya, ya. jujur pada sendiri. Oh, ini kan ada batasan di sini. Iya. Jadi kita harus tetap kembali kepada batasan-batasan. Artinya batasan itu maksud gua ada larangan memang di situ. Iya. Jadi harus kita ingat ya, habis itu ya ada ilmu juga di situ kan, ya maksudnya pengetahuan lah ya tentang ada larangan di situ yang ada. ya. Jadi begitu kita ingat itu larangan, langsung kita istighfar. Jadi tips kedua itu adalah tips pertama tadi jujur pada diri, dan tips kedua adalah itu tadi berilmu tentang teori batasan-batasan yang ada pada diri kita. Iya. Karena Tuhan itu sebetulnya memberikan free will itu kebebasan, Iya. kebebasan keinginan. Karena manusia itu berhak bernegosiasi dengan Tuhan masalah takdirnya. Karena kita ada media doa, Iya. dan ada juga yang pernah kita diskusi offline itu yang pernah lu bilang, ada juga kita bisa menghindari takdir yang buruk. Iya. Nah, gitu loh, itu salah satu. Nah, tips yang kedua itulah yang dimaksud dengan tips yang kedua berkenaan dengan kita harus berilmu. Artinya gini ya, sorry gue potong. Kita nggak mungkin menolak takdir, tapi kita bisa memperhalus lah. Ya. Kayak gitu. Ya kalau bahasa gua, kita sebetulnya karena kita dititipkan asma Allah di hati kita, itu ada Latifah. ada firmannya apa ya? Ya, ada latifah lah di dalam hati kita Itu bagian konteks yang tadi Bro Ali bilang gitu loh, bahwa kita tuh punya hubungan khusus kepada Sang Pencipta kita per individu loh. Tinggal bagaimana kita menguatkan sinyal itu dengan ya beberapa perintah Allah yang harus dilakukan, itu bagian dari memperkuat sinyal ya, memperkuat sinyal. Jadi kalau bahasa gue sih, takdir itu bisa kok kita negosiasikan dengan Tuhan gitu loh. Ya bisa dengan caranya dengan berdoa. Artinya maksud gue tadi kayak kita nggak mungkin bisa menghindar, Allah sudah mentakdirkan kita, misalnya kita harus ketabrak mobil, atau kita harus masuk penjara gitu. Allah udah takdirin kita seperti itu kita bisa memperhalus takdir tersebut. Kita nggak bisa nggak masuk penjara. Kalau Allah udah takdirin kita masuk penjara nih, kita pasti masuk ke penjara. Nah, dengan caranya gimana biar masuk penjara itu rasanya enak? Kita berdoa dulu, banyak berdoa kepada Allah, dan salah satu yang kemudahan dalam prosesnya akhirnya, dalam menjalaninya. Dalam menjalaninya itu kan gini, jadi supaya tetap kita Banyak gimana kemudahan. masuk penjara, tapi dalam konteks bukan sebagai terdakwa, apa namanya kalau gitu. Mungkin maksudnya Bro Ali gini kali, tetap kita Bukan terpidana lah. mungkin dalam konteksnya terpidana tetap bro, tapi dalam konteks di hati itu adalah tadi jujur pada diri. Ya, jadi bahkan gini, kalau maksud gue tuh bukan gini, bahkan sampai kita tuh tetap harus masuk penjara tapi bukan sebagai terpidana malah. Nggak bisa dong. Jadi kita masuk penjara bisa jadi kita bawa kalau tanpa rasa terpidana, kita nggak punya introspeksi dong, kita nggak mengakui kesalahan kita dong. Kan Tuhan menakdirkan kita masuk penjara. Tuhan itu kan bekerja. Kenapa Kanjeng Nabi itu disebut manusia sempurna, nabi dan rasul yang sempurna? Kenapa? Karena semua mukjizat yang dialami beliau itu dalam takaran manusia. Beliau tidak punya kesaksian apapun. Nah, dalam artian maksud gue bro, ketika kita dititipkan masuk penjara, tentunya
suasana hati kita bukan menyatakan kita bukan terpidana. Karena pasti prosesnya Tuhan menunjukkan lu melakukan kesalahan, lu jadi masuk penjara. Karena Tuhan pasti ada prosesnya itu. Nah maksud gue yang coba gue luruskan adalah terpidananya iya, tapi dalam konteks mengakui kesalahan, penebusan kesalahan gitu. Jadi memohon kepada Tuhan untuk dipermudah dalam prosesnya itu. Dalam kejadian satu momen tertentu bisa seperti itu, tapi dalam satu momen yang lain bisa seperti ini, tetap kita masuk penjaranya. Cuma dalam konteks maksud gue bukan terpidana, tapi kita ke dalam itu cuma dipanggil, tolong dong kirimin gue ini dong, kirim. Jadi kita tetap masuk penjara, tetap takdir kita Allah lu bakal masuk penjara nanti. Iya. Tapi di situ kita bukan sebagai terpidana, malah kita cuma sebagai misal kurir kayak orang bawa Shopee. Dia kan wajib masuk misal nganterin barang nih, ada pesanan dari orang-orang ini dalam penjara tuh orang-orang yang di sel. Oh, perbedaan konteks masuknya antar terpidana atau bukan terpidana. Nah, iya, jadi dengan kita sering berdoa kepada Allah, dengan sering, jadi Allah tetap memasukkan kita ke penjara, tetap itu nggak bisa, takdir itu udah harus. Jadi ibaratnya begini kan, ibaratnya begini kalau dalam sebuah, gue lupa nih firman Tuhan apa hadis yang menyatakan bahwa semua orang Islam masuk surga. Tapi ada yang halus langsung ke surga, ada yang agak kasar lewat neraka dulu. Kan gitu kan, jadi maksud lu kan begitu kan? Iya, maksudnya tetap datang ke penjara. Iya. Cuman dalam konteks dia bukan terpidana, Iya. mungkin kan gitu loh. Iya, Ya, jadi bisa macam-macam bentuknya. iya sama kan? Iya. Analoginya sama dengan yang kalau ada hadis apa firman Tuhan tuh, lu bisa koreksi. Yang ya orang Islam akan masuk surga. Yang halus adalah langsung surga. Yang kasar, ya kan tetap, ya lu harus diinin dulu. Iya, ada proses-proses. Ya kan gitu loh. Nah bagian dari doa-doa kita kan sebenarnya kita doa untuk ya langsung lah jangan lewat neraka lah kan gitu loh. Iya. Nah analoginya kan gitu. Iya. Jadi analogi yang dimasukkan Ali itu adalah tetap berkunjung ke penjara tapi dalam konteks yang berbeda. Itu bisa kita minta doa kepada Tuhan. Iya, karena gitu kita banyak memohon pada Allah. Jadi permohonan kita bukannya permohonan ya Allah jangan masukin aku, bukan itu. Jadi permohonan kita kepada Allah itu ya kita mohon ampun segala macam lah. Nah jadi lucu ya. Zaman-zaman dulu tuh zaman-zaman KPK masih masih kuat. Iya. Nggak kayak sekarang lemah. Masih strong. Dulu kan banyak tuh yang tersangka tuh. Dia megang tasbih dah canggung gitu kan. Emang kadang-kadang itu doanya apa tuh kira-kira tuh? Kadang-kadang itu telat sebetulnya bro. Telat. Oh telat ya. Iya, jadi dia apa namanya kayak mendadak soleh, mendadak ustad kalau begitu ya. Jadi begitu dipanggil udah jadi tersangka baru megang tasbih. Harusnya sebelum kita sampai ke situ tuh ya memohon dulu sama Allah lah. Ya, kita banyak ingat sama Allah. Kasarnya jauhkan larangannya, jalankan perintahnya dulu lah gitu loh. Ya kalau segala perintahnya kita kerjain gitu, larangannya kita tinggalin. Walaupun ya kalau korupsi itu juga misalnya korupsi itu tidak disukai oleh Allah gitu kan, dilarang oleh Allah. Ya kalau dari awalnya dia tidak melaksanakan itu, maksudnya melakukan itu, ya begitu jadi tersangka dia baca tasbih ya terlambat dong ya berarti ya. Ya penyesalan itu selalu ada gunanya sih bro. Iya, kita kan nggak konteks membahas penyesalan, tapi dalam konteks adalah bercandaan kita itu adalah ya kira-kira dia doanya apa tuh ya, gitu loh. Itu kan zaman dulu. Kalau bahasa kasar. Enggak, itu kan zaman dulu, zaman KPK masih bisa berdiri tanpa Viagra. Kalau sekarang kan perlu Viagra KPK berdirinya, ya nggak? Nggak harus pakai obat kuat ya. Oke, itu jadi udah ada menurut lu bro, KPK sekarang ini agak important berarti. Important banget. Ini bro, ya kan? udah dipancing gitu kalau biar ngacengan lagi kira diapain bro ya? Kalau orang kayak kita kan berdirinya mungkin disuguhi nafsu makan, bisa disuguhi makanan enak. Padahal kan KPK selama ini juga disuguhi kan dengan tingkah-tingkah yang memang harusnya bikin dia ngaceng gitu loh. Ya kan? Tapi kok nggak ngaceng-ngaceng, makanya gue perlu nih nelfon perusahaan obat Viagra gitu untuk menjadi sponsor KPK gitu. Kalau dulu kan zaman jahiliyah dulu KPK itu kan yang sponsorin rakyat. Nah, kalau sekarang kayaknya
yang awal berdirinya lah ya. ya dulu, zaman dulu. Zaman dulu gitu kan. Dan sekarang kayaknya perlu sponsor obat kuat gitu untuk bisa ini. Itu masalah KPK, masalahnya lain lah. Ya, Karena kapan-kapan itu. Kapan-kapan kita bahas. Dan bukan gue orangnya ya. Oke, nah tadi pemirsa ini udah dapat 2 tips. Satu, melatih kejujuran jujur terhadap diri sendiri dalam 2 minggu puasa ini. Yang tips yang kedua apa tadi, lupa gua. Ya banyak ingat. Pokoknya setiap ada. Enggak, tips yang tadi tuh. Gua lupa tuh. Gua lupa sendiri. Yang jujur sama apa tadi ya? Apa gue juga lupa ya. Gara-gara KPK nih. Apa tadi? Ya intinya kita banyak introspeksi diri lah. Kayak gitulah. Jadi kita banyak jujur pada diri sendiri. Terus juga kita banyak berzikir kepada Allah lah, kita ingat-ingat kepada Allah. Oke. Nah itu kan nafsu yang kedua itu kayak gitu. Ada lagi nggak yang lo alami? Ya yang selama ini gue alamin sih yang dari sisi yang kehidupan kita aja bro. Iya, artinya kehidupan gue. Jangan kehidupan artis. Iya. Lagi kita kan bukan artis. Gue nggak paham lagi kan. Kita kan bukan artis. Lagian gue bukan dia juga. Iya. Jadi ini gue jalanin. Lagi kita nggak makan juga emang dia mikirin kita. Ngapain juga kita cari tahu mereka ya kan? Oke, lanjut. Tes 1, 2, 3. Tes. Jadi karena sorry gue potong. Karena ada cerita, ada aneh, bukan aneh apa ya disebutnya. Ada hal yang lucu. Kenapa sih kita harus selalu pengen tahu dan melihat gaya hidup Rasulullah? Ya ternyata karena Rasulullah memikirkan umat. Iya. Jadi pertanyaannya, kenapa lu mesti perlu tahu tuh kehidupan artis yang dia nggak mikirin kita gitu loh? Kalau gue enggak bro. Gue nggak kepo lah soal artis. Iya, lo karena pemirsa harus tahu ya, kebijakan Bro Ali di keluarganya adalah satu yang sama dengan Madonna. Madonna tuh ya bro, teman-teman kalian tahu nggak? Dia sama ngambil. Madonna itu nggak boleh ada televisi di rumahnya. Nah, Bro Ali ini di rumahnya tidak ada televisi. Jadi maksud gue gini. Sekarang lagi ada YouTube. Jadi maksud gue gini. Jadi dia itu berkata bahwa gue emang nggak tahu sih, nggak mau tahu. Karena selama ini hal-hal yang negatif kayak kemewahan atau hal-hal yang pencitraan yang seolah-olah baik yang dilakukan oleh media-media itu juga dicekoki masyarakat gitu, bukan permintaan mereka gitu loh. Iya. Jadi kalau Bro Ali ini menyatakan gue emang nggak tahu dan nggak mau tahu sih, ya benar. Kenapa? Karena gue lihat sendiri di rumahnya itu nggak ada televisi. Kalaupun YouTube pun kan lu bisa milih sendiri kan? Iya, jadi sesuai yang apa kita mau aja. Kan gitu. Kita pilih yang baik-baik. Kalau televisi kan enggak bro. Emang doktrin kan? Udah doktrin disuguhin ya itu harus. Itulah gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngarahin kemauan kita. Masya Allah. Bedanya sama YouTube tuh kayak gitu. Kalau YouTube kan kita kan tinggal gimana kita aja. Kita mau baik ya lihat yang baik-baik. Kalau kita mau jadi ini gampang lah kalau sekarang. Beda sama zaman dulu. Kecerdasan ada di kita. Iya, artinya itu pilihan kita. Di episode pertama apa kedua tuh udah pernah kita bahas tentang bahwa kecerdasan ada di kita itu kenapa? Karena kita harus mempunyai ilmu dalam mencari ilmu. Yang gitu loh. Karena mengambil analogi dari kalau gue begitu dapat cerita dulu di awal cerita tentang kalimat Iqra yang disampaikan kepada Rasulullah. Dulu zaman dulu gue membacanya karena beliau buta huruf. Tapi ternyata bukan itu. Kalau menurut gue ya, sekali lagi menurut gue. Beliau tuh bukan buta huruf, cuma umi. Iya, makanya ini mau gue jelasin gitu. Dulu pendapat gue itu karena yang gue baca literasi segala macam itu seolah-olah Rasulullah itu buta huruf. Oh iya. Gitu. Tapi ternyata makin gue dewasa, makin banyak pengetahuan yang gue serap. Yang gue lihat itu adalah yang Rasulullah belum punya saat itu, yang diberi keistimewaan mukjizat itu, yang dibuka hatinya itu adalah ilmu mencari ilmu. Gitu loh.
Karena beliau itu akan dapat pengetahuan langsung dari Gusti Allah. Itu tentunya ada syarat-syarat tertentu, kan gitu. Iya. Dan ya lu bisa bayangin. Satu ayatnya tafsirnya bisa banyak, bro. Nah kalau Rasulullah tidak dibekali ilmu mencari ilmu, ilmu membedah ilmu atau ilmu mencari ilmu, ya susah juga. Nah itu efeknya ke kita itu adalah yaitu tadi. Kecerdasan itu ada di tangan kita. Iya. Mau medianya televisi kah, mau medianya YouTube kah, mau medianya apalagi koran kah, Iya. tetap kecerdasannya ada di kita. Bayangkan ada sebuah rumah tangga yang juga cukup keren. Oke, ada televisi di rumahnya, tapi no way itu untuk sinetron. Paling hal-hal yang Berita mungkin berita oke. dia. Nah, gitu loh. Jadi ya banyak. Itulah gunanya kecerdasan yang masih di tangan kita gitu loh. Iya. Masih Jadi di tangan emang kita. nggak semuanya program itu dia suguhan-suguhan program itu dia lihat semua. Paling ada beberapa kan bisa kan ada judul-judul di situ. Kan bisa dia lihat, wah ini ada manfaatnya enggak, kalau enggak ya udah tinggalin. Jadi emang kita juga harus benar-benar pintar untuk milih, harus cerdas lah. Harus cerdas milih-milih acara-acara mana yang ya ada unsur pendidikannya lah, terutama buat kayak kita. Oke. Karena kalau cuman sekedar hiburan aja, ya kan hidup ini kan nggak selalu hiburan juga. Hidup ini Hanya kepingan kayak gitulah. Puzzle. Jadi hidup itu puzzle. Gimana supaya kita bisa menyatukan puzzle itu biar kelihatannya rapi. itu lagunya Pasben yang vokalisnya udah berhijrah katanya gitu loh. Alhamdulillah. Cuman disayangkan dengan beliau berhijrah itu Pasben jadi agak tersendat ngeluarin album. Padahal jujur aja buat Pasben itu gue kalau sampai nggak bikin album lagi dengan vokalis, karena justru vokalisnya itu bukan hanya vokalis, bandnya secara keseluruhan itu lagunya itu liriknya tuh oke banget dan banyak filosofi yang di situ. Ya, tapi dia punya pilihan itu ya. Ya gue tetap kecewa. Tapi kan, Walaupun itu hak dia memilih begitu, tapi gue kecewa kalau dia berhak memilih seperti itu. Iya. Tapi tolong juga dong, pas bandnya dilanjutin, jangan enggak. Ya artinya kan pas bandnya kan bisa jalan juga tanpa vokalis itu. Gitu. Enggak, karena udah cocok. Oh, gitu. Karena penyumbang lirik terbesar dari pas band itu adalah Si vokalisnya. vokalisnya itu. Ya? Dan Siapa kalau namanya tuh? Yuki. Oh Yuki. Dan kalau lu baca lirik kayak Si Berat, itu kritikan terhadap korupsi itu luar biasa. Apalagi tentang negara di lagu Hai Negeri. Tapi sorry jadi ngebahas pas band karena gue mau nyampeinnya kekecewaan gue terhadap sikapnya vokalisnya yang berhijrah sih boleh, cuman jangan ditinggalin itu pas band karena pas band juga membawa pengaruh positif gitu loh. Jadi curhat di sini. Nggak apa-apa lah. Ayo di mana lagi bisa gue curhat kan? Ya, Ya apa-apa. untung-untung. Mungkin dia kangen kali sama pas band dalam bentuk yang utuh. Bentuk yang utuh. Masalah saat dia tampil kayak terakhir tampil beliau itu kan Iya, nggak apa-apa sih. Pakai sorban. Iya apa si apa? Yogi pakai sorban itu nggak apa-apa. Yang penting suara di liriknya, di musiknya itu nggak hilang. Cuma gara-gara hijrah. Hah? Capek. Tapi mungkin ya kita kan nggak tahu sih bro, maksudnya dia tinggalin itu apa ya, yang tahu persis tuh dia. Iya. Kita kan cuma ngelihat dari Iya. pandangan kita. Dan gue juga berhak dong nyampein kekecewaan dong. Nah, iya. Iya kan? Dan dia juga berhak juga untuk Iya. meninggalkan itu. Dan dia wajib mendengarkan kan. Walaupun dia tidak melaksanakan, wajib mendengarkan kekecewaan gue dong. Iya, tapi dia tetap berhak meninggalkan itu kan hak dia juga kali bro. Karena artis dan ulama itu sama. Kalau menurut gue. Sisi apanya yang sama? Loh, Dari sisi dari sudut pandang mana Anda bisa berkata seperti itu? dari sudut umat pun sama. Tapi yang artis bagus ya, maksudnya yang kaidah-kaidah keilmuannya ada, ya inilah kalau mau ngambil contoh ekstrimnya. Rendra, W.S. Rendra. Lo kalau baca punya Kalau sudah tiada baru terasa. asu. Udah, kita kembali ke ini ya. Kembali ke masalah tadi lah. Iya. Pengalaman-pengalaman di bulan Ramadan selama ya di fase kedua. Tapi 10 hari kedua lah. hal yang tadi kita singgung itu akan kita bahas di setelah Lebaran. Iya.
Nah, kapan-kapan lah. nah, ini yang seru juga gini, berkenaan dengan syahwat. Ya. Tapi gue mau nyampein dulu, kalau teman-teman yang di daerah menyikapi atau menanggapi berita-berita yang ada di acara demo kemarin tanggal 11, jujur aja Jakarta baik-baik saja, tidak ada masalah karena kita di sini tetap mendukung mahasiswa. Mereka harus turun ke jalan, mereka harus melakukan demo, dan alhamdulillah kemarin cukup tertib, tidak anarkis. Kalaupun ada sedikit kejadian itu hanya ada usaha-usaha untuk membelokkan isu, tapi info terakhir dunia internasional tidak bergeming, tetap fokus dengan isu mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa tenang aja, sebagian besar masyarakat masih tetap mendukung dengan isu ini. Buat mahasiswa yang di kedua belah pihak ya, karena katanya infonya mahasiswa juga terbelah dua. Jadi selama mahasiswa itu menyampaikan demonya dengan tertib dan tidak anarki, monggo aja, ini demokrasi, gitu kan? Ya, selama dia menyampaikan. Makanya kalau ada pejabat yang menyatakan ini demo terakhir, ya itu dilawan aja, itu bullshit, itu nggak ngerti demokrasi yang begitu-gitu. Pejabat-pejabat itu yang nggak ngerti demokrasi. Jadi tetap turun ke jalan kalau memang harus turun ke jalan. Tetap tertib, tidak anarki, tetap sampaikan aspirasi. Iya, jadi gini, untuk perubahan itu kan artinya ya kita kan bisa pakai dengan cara-cara, misalnya kayak bahkan kalau kita kembali flashback ke sejarahnya baginda Rasulullah SAW itu, beliau itu pertama berjuang itu memperjuangkan agama itu kan pertama beliau itu secara gerilya, artinya sembunyi-sembunyi. Artinya untuk merubah tradisi-tradisi yang saat itu di zaman jahiliyah mungkin terlalu rusak, akhirnya kan Rasul kan nggak mungkin langsung wah ini nggak boleh, ini pasti nggak akan berhasil, bro. Nah apapun, jadi kayak apa yang dilakukan asal dengan teman-teman dengan mahasiswa sekarang ini seperti demo ini, mungkin dia udah melakukan yang secara sembunyi, artinya nggak turun ke jalan, mungkin dengan diskusi di kampus-kampus atau apa. Tapi kan dibubarin. Kalau diskusi, kalau di medsos kena undang-undang ITE. Iya, makanya dengan itu kan pertama kan dengan cara ini, misalnya dia udah jalani dengan cara yang artinya diam-diam kayak sembunyi-sembunyi lah. Terus dengan cara cara berikutnya dia dengan terang-terangan. Nah ini dengan berdemo ini, nah ini demi untuk perubahan yang lebih baik, ya nggak apa-apa, bagus. Dan saya pun mendukung itu. Nah, kenapa kita ngebahas tentang demo ini? Ini berkenaan dengan tadi, jujur terhadap diri dan kembali kepada niat di episode sebelumnya. Kalau tadi kita sampaikan bahwa kita mendukung mahasiswa selama niat aspirasinya jelas dan tidak anarkis, tertib, seperti yang berlangsung kemarin, kita dukung. Nah, yang gua mau tanya sama Bro Ali adalah, bagaimana tuh kalau yang demo niatnya amarah? Kalau gua kesel banget yang masih anu nih, gitu. Atau itu gimana tuh? Apalagi di saat puasa kan banyak juga tuh yang menyatakan ini lagi puasa nggak usah demo gini-gini. Ya bagi gue itu absurd juga gitu loh. Ya kalau menurut pandangan gue pribadi sih ya nggak boleh juga kita artinya ngelarang orang demo ya. Apalagi kalau demo alasannya cuman karena puasa, jangan demo lah lagi puasa. Ya artinya masa sih kita berjuang di bulan-bulan, malah di bulan puasa itu kita harus lebih ini lagi berjuang. Lebih serius lagi berjuang. Nah maksud gue gini juga Li, berarti nggak boleh juga dong kita, misalnya gue mahasiswa nih, gue ikut demo itu dengan karena gue kesel banget sama si Anu nih, gitu loh. Tapi nggak memahami dari esensi isu yang dibawa oleh mahasiswa atau aspirasi yang dibawa mahasiswa, dan keluar dari tujuan bagaimana ini tidak menjadi anarkis gitu. Karena kan kejadian kemarin yang anarkis itu kan dimulai dari satu ibu-ibu yang tiba-tiba memaki-maki dengan amarah kepada salah satu. Walaupun gue juga nggak begitu, gue juga anti kekerasan dalam hal ini ya. Tapi yang gue tangkap dari video yang ada itu adalah memang mungkin si ibu-ibu ini datang ke demo dengan dasar niat nggak peduli dengan aspirasi mahasiswanya, nggak peduli dengan isunya, lebih peduli karena gue kesel sama si Anu. Oh kayak gitu. Ya kalau gue sih gini ya,
ya termasuk dalam kan pernah kita bahas di awal kita ini di awal Ramadan lah. Kita bahas itu apapun kegiatan yang kita pengen kerjain itu kita pertama harus kenal dulu apa nih gitu. Nah termasuk kayak demo itu, lu mau demo apa nih, lu kenalin dulu masalahnya di mana nih gitu. Misalnya ada pemerintahan yang ada kekurangan ada kekurangan, ada beberapa isu yang harus sampaikan lah. Kita harus tahu dulu isunya apa aja nih, kita harus tahu dulu, jangan asal kita ujuk-ujuk ngikut tanpa kita tahu. Jadi ntar kita juga bingung mau ngapain gua di situ. Akhirnya kan timbulnya jadi kayak anarkis. Karena dia nggak ngerti apa-apa, timbulnya ikut-ikutan tuh marah. Padahal di bulan puasa, jangankan di bulan puasa, di luar puasa aja ya kita marah itu ya janganlah pakai marah gitu. Dan kalau tadi kan kita dari sisi pendemonya ya. Kalaupun mau keras silakan. Tapi jangan sampai bawa nafsu. Karena nafsu itu selalu membawa kepada kehancuran. Oke. Jadi memang itu kan dari sisi pendemonya. Iya. Nah, kalau yang paling bagus juga memang pengawal demonya, dalam artian ini unsur keamanan, juga harus bisa mengembalikan ke niatnya. Karena di undang-undang itu jelas. Orang demo itu tidak perlu surat izin, cuma cukup surat pemberitahuan. Filosofinya dari peraturan itu, surat pemberitahuan adalah untuk meminta pihak keamanan mengawal para pendemo itu. Gitu loh. Mengawal yang dalam artian begitu menuju anarkis ya coba diredam. Gitu loh. Nah, gue ingat kejadian tahun 90-an itu. Ketika pertama ada satu sisi di Palestina itu yang diputuskan untuk dibangun pemukiman Yahudi, terus tiba-tiba keputusan parlemennya menolak, ya kan? Itu udah beberapa sebagian rumah udah jadi dan udah ada penghuninya, dan pemerintah Israel dalam hal ini Yahudi memerintahkan warganya yang sudah menempati itu untuk pindah. Nah, saat proses itu terjadi demo oleh bukan rakyat Palestina, oleh rakyat Israel terhadap pemerintahan Israel. Itu sempat viral dulu. Bro bisa bayangin, polisi Israel diludahin sama warga negaranya, pendemonya. Dia diam. Karena tugasnya dia, yang dia lakukan kalau tugasnya dia untuk menyelesaikan demo ini, dia diludahin, dia dipukul, dia diam, dia cuma angkat itu pendemo memindahkan lokasi. Cakep gak kalau polisi kita kayak gitu? Enggak. Kok sampai bisa ngeludahin itu gimana gitu? Memang udah berhadapan-hadapan demo. Jadi karena keputusan pemerintah Israel itu untuk tidak jadi membuka pemukiman di daerah itu, dan itu udah ada beberapa rumah yang udah ditempati, kan harus pengusiran. Nah itu kan melawan nih warga negara Israel nih. Datang kan polisinya. Itu udah hadapan-hadapan, diludahin, diem. Jadi nggak dilawan dengan kekerasan, misal dengan senjata. Karena konsepnya dengan pemukulan-pemukulan yang terjadi di sini kan. Enggak, karena begini, bukan masalah yang terjadi di sini. Karena konsepnya itu sebetulnya sama Indonesia, pengayom masyarakat. Iya, petugas keamanan itu untuk ngayomin masyarakat. Nah, bayangin. Jadi gua ini ngebahas pendemonya dan juga ngebahas sisi polisinya juga gitu loh. Ya, karena gue juga ngalamin 98 juga, kalau kita saat demo dan kita ketemu kapolseknya atau pimpinannya perwira, ya kita diskusi enak-enak saja gitu loh. Nggak sampai emosi-emosi gitu loh. Dan memang kalau saja semua kedua belah pihak ini sama-sama kembali kepada niatnya. Yang satu niat menyampaikan aspirasi, yang pihak yang satunya mengamankan supaya aspirasi itu sampai. Oh, iya. Kalau gua rasa nggak, ini kan juga kerjaan media. Kita buktikan tanggal 11 kemarin Jakarta baik-baik saja. Kehidupan lo, lu masih dagang nggak kemarin tanggal 11? Dagang. Tetap jual. Tetap ini normal aja. Mahasiswa juga ngerti kalau dia anarki, yang dirugikan tuh banyak pihak gitu. Gue yakin sama mahasiswa. Nah, apalagi polisi juga gue banyak yakin
mereka juga lebih mengerti itu gitu loh. Cuma kan ini emang ya ada permainan isu lah. Tapi is oke lah. Ya kalau tadi gambaran bro, memang harus mengenal dulu ya isunya ya. Baru Ya, terlepas dari bulan Ramadan kah, bukan bulan Ramadan, selama kita mau demo kita kenali barangnya dulu itu ya. Iya, kita kenali dulu apa yang mau kita, ini kegiatan ini apa nih gitu. Dan caranya untuk supaya kegiatan ini berhasil nih gimana cara itu. Jadi kalau kita nggak kenal, lu mau ngelakuin mau jalan kemana gitu. Terus sekarang misal lu mau ke satu daerah, terus lu nggak tahu daerah ini di mana nih, lu asal jalan aja ya kan nggak bakal nyampe bro. Maksud gue tuh kayak gitu, kita kenalin dulu ini apa nih yang ya kayak kemarin demo, kayak kemarin kan demo masalahnya isunya apa kita harus tahu dulu. Karena kan kemarin tuh mahasiswa tuh ada 18 tuntutan. Salah satunya adalah tentang tunda pemilu dan juga tentang bagaimana kita harus menyikapi kenaikan harga ini. Walaupun beberapa aspek itu juga berkenaan dengan pihak luar, dalam artian kayak kenaikan barang ini juga hasil dari perang di Rusia dan Ukraina. Mengingat karena minyak itu masih dibutuhkan dunia, begitu minyak harganya tinggi semua berefek. Nah, tapi wajar juga mahasiswa harus menyampaikan itu. Kita harus punya trik dong, kan gitu loh, harus punya trik gitu loh. Harus punya trik apakah kita memang bisa apa enggak melewati ini. Karena kita juga perlu kasih kredit poin buat presiden kita Jokowi. Dia juga, kita kan berhasil nih dalam menangani COVID 2 tahun ini dengan cara kita sendiri loh. Gitu loh. Itu juga harus kita akui keberhasilannya. Dan mahasiswa juga akui itu. Cuma memang ada beberapa hal yang memang kita juga perlu perbaikan gitu loh. Jadi makanya kita di sini itu mendukung semua pihak demi satu hal, aspirasi mahasiswa tercapai, dari sisi kepolisian keamanan terjamin, kan gitu loh. Nah itu pola dukungan kita. Jadi bukannya kita memihak salah satu, tapi kita mencoba mendukung semua pihak dari fungsinya masing-masing. Polisi fungsinya untuk menciptakan keamanan, tentunya kalau teman-teman polisi kembali kepada niat dasarnya, tentunya sikap agresif, represif itu juga bisa berkurang. Begitu juga di pihak mahasiswa. Kalau dia sudah bisa mengenali isunya dan memahami isunya dan tahu cara menyampaikan aspirasinya. Jadi kan kayak gitu, kalau udah kenal isunya, terus dia paham isunya apa, dan dia bakalan tahu cara nyampeinnya gimana. Betul. Kalau dia nggak tahu ujuk-ujuk datang, ya kan ngaco ntarnya. Apa yang mau ngomongin di situ? Betul. Dia nggak ngerti. Jadi mengenali dulu. Nah kalau masalah di bulan Ramadan ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan ya bagus, karena berjuang itu justru di bulan Ramadan itu makin tinggi perjuangannya itu ya makin. Apalagi kalau dia puasa. Wah itu dia cakep. Bagian beriman mahasiswanya. Kalau yang bukan muslim ya monggo aja berpuasa gitu loh. Tapi kalau yang muslim, kalau mahasiswa saat demo itu berpuasa, insya Allah lah bisa yang tadi punya batasan. Iya, yang bisa nafsu amarah lah, nafsu amarah bisa dikendalikan. Dia bisa mengendalikan amarahnya dia, karena dia kan pasti jaga, wah sayang nih gue puasanya kayak gitu. Luar biasa memang. Jadi ya nggak ada masalah di bulan Ramadan kalau ada orang mau ngejalanin itu, walaupun dia dalam keadaan berpuasa ya bagus, apalagi tujuannya emang untuk perbaikan itu bagus. Betul. Jadi ya memang gue rasa sih topiknya nggak melantur ya, karena memang tetap kita kembalikan di Ramadan ini. Kenapa kita bahas demonya? Ya karena memang demonya itu terjadi di bulan Ramadan ini. Dan juga satu informasi buat pemirsa dan juga mungkin Bro Ali udah tahu atau belum, ya, tanggal 21 teman-teman mahasiswa akan turun lagi ke jalan. Tetap jalan aja, yang penting lebih tertib. Dan buat Pak Polisi lebih ya pakailah slogannya kan ada, mengayomi dan melayani masyarakat, ya slogan itu dipakai lah. Iya, betul. Bener-bener untuk mengayomi dan melayani masyarakat, bukan ya, jangan sampai malah buat melawan kekerasan dengan demo ini. Jadi buat para masyarakat yang mendukung demo ini, ya nggak perlu juga ikutan demo, biarin kita serahkan yang muda untuk turun ke jalannya gitu loh. Masyarakat mungkin bisa kayak tahun 98, nyiapin masak, nyiapin berbukanya buat para mahasiswa yang demo. Wah itu keren banget itu.
Keren. Apalagi kalau sampai bisa begitu ya. Keren Itu banget. luar biasa tuh. Jadi kita Jadi sukseskan. benar-benar kebaikan itu didorong dengan kebaikan lagi. Betul. Jadi biarinlah media ke, pejabat ke yang menyatakan, wah jangan demo nanti anarki. Atau paling enggak kita bisa dukung dengan doa lah supaya semua berjalan dengan rapi. Ya seperti yang pernah gue bilang di episode sebelumnya kan. Iya. Di bulan Ramadan ini doalah. Yang kepengen tunda pemilu, doa. Iya. Yang nggak Karena kepengen, memang apalagi yang nggak kepengen tunda pemilu, doa. apalagi Yang memang kan kepengen di kalangan kita ini ya, di kalangan orang-orang Islam itu ya senjata orang Muslim itu ya doa. Senjata orang Muslim itu doa. Ya jadi kalau dengan orang yang kita pokoknya kita doa kita yang inilah yang ya kita harus tahu caranya juga, namanya kita memanjat kita harus tahu cara gimana agar kita memanjat itu sampai gitu. Tahu caranya Ya, berdoa kan ada adab-adaban berdoa. ya kayaknya cukup lama juga kita ngobrol. Itu beberapa hal yang bisa kita berbagi sama teman-teman pemirsa. Ya. Beberapa tips-tips tentang jujur terhadap diri, karena melihat bahwa kita bagian dari yang diciptakan, ada yang menciptakan kita. Dan kedua, bagaimana mengendalikan nafsu, terutama menghadapi kejadian-kejadian belakangan ini yang terjadi seperti demo kemarin. Kalau kita lebih menyikapinya dengan baik, seperti tadi, hal yang baik didorong dengan kebaikan, itu akan baik semua. Insya Allah semua akan keberhasilan itu semakin dekat. Dan begitu juga kepada mahasiswa, tanggal 21 tetap jalan, kita dukung. Ya, gua mau nyumbang duit, nggak punya duit. Mau nyumbang pemikiran, mahasiswa lebih variatif pemikirannya. Karena memang zamannya sekarang zamannya mereka. Iya. Ya gua sama Bro Ali akan selalu tetap mendoakan supaya teman-teman tidak kena cedera apapun. Pokoknya semua berjalan dengan lancar dan tujuannya pun berhasil. Kita doain sama-sama supaya ini semua berhasil dan untuk kebaikan negara kita juga. Betul. Dan terakhir dari kita ini tetap berjuang, baik berjuang dalam menegakkan iman, baik menegakkan juga kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Iya. Karena memang penutup dari Bro Ali. Ya karena memang di situ kita berjuang pertama untuk iman, yang kedua untuk kepentingan semuanya. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin, bukan cuma untuk kelompoknya aja tapi untuk semuanya. Nah, makanya kita berjuang untuk itu semua. Kepada semut. Semua. Pokoknya semua. Kepada langit. Alam itu apapun selain Allah itu namanya alam. Oke. Jadi kita perjuangkan itu semua. Insya Allah dengan dengan niat yang ikhlas karena Allah, insya Allah semua akan berhasil. Dan jangan lupa buat mahasiswa, sekali-sekali kirim Fatihah buat pahlawan reformasi yang gugur saat 98. Siapa ya? Masih saksi Elang. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, jangan lupa kita banyak pejuang muslim kita yang dihilangkan oleh Pak Harto. Itu bisa di googling. Jangan lupa kirim Fatihah buat mereka. Terutama buat mahasiswa nih, jangan lupa kirim Fatihah buat pahlawan reformasi. Karena yang berkuasa sekarang kadang lupa. Biasanya mau lagi puasa suka pada lupa. Okay. Udah enak. jadi udah keenakan jadi lupa caranya ini. Oke. Mungkin kita tutup, coba doa buat pahlawan reformasi Fulan bin Fulan saja dengan surat Al-Fatihah coba. Kita baca Fatihah dulu buat pahlawan reformasi kita yang gugur saat 98 dan juga pejuang aktivis sebelumnya. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa mereka. Semoga Allah ringankan segala beban-beban mereka. Al-Fatihah ala hadiniyah wa li kulli yatin salih ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutup.
Sekian dari gue, Ali, Gayo, dan rekan gue, Bro Bobby. Ingat, Bro Bobby, biar lu paham, biar lu ngerti. Biar ngerti. Oke, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.